Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi al-Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah grup surau 3 dan 6 bergabung yang dirahmati Allah rahimakumullah. Amin. Alhamdulillah, perjalanan demi perjalanan dalam tauhid sudah kita laksanakan, yang mana diperjalankan aku dan memperjalankan aku dalam masa tauhid sudah kita coba mengerjakan. Tetapi pada saatnya kita harus tenggelam di dalam tauhid, tidak ada lagi yang memperjalankan, tidak ada lagi yang diperjalankan, tetapi aku sebuah perjalanan. Dalam hal ini kita mulai berwawasan awal, yaitu tahap pertama belajar kita mengenal siapa yang tenggelam bernama aku. Aku adalah salah satu kata yang diawali dengan 2 huruf, yang mana aku pada kata adalah himpunan yang menelan semua kata. Apabila ada kata yang lain selain dari aku, kata aku adalah kata tunggal, kata kekal dan kata abadi. Asal dari seluruh kata akan menelan semua kata menjadi aku. Itu adalah sebuah kata jatuh menjadi sebuah nama. Tapi di balik itu apa tujuannya? Tujuannya adalah menamakan dirinya aku, padahal yang bernama itu adalah aku, agar tidak ada lagi yang salah dan bersekutu denganku, maka aku adalah nama dari diriku. Aku ditujukan dengan untuk menjadi syarat. Apa tujuan menjadi syarat? Aku itu terbuat dari kata hu. Hu itu adalah ha dan alif domah u. Ha itu adalah aras atau kekuatan disebut kosong. Sementara alif domah u itu adalah salah satu yang disebut dengan rahasia berkodrat hening. Kalau ada kata disebut dengan kosong,
di dalam kosong ada yang hening. Siapa yang bisa mengatakan ada aku pada kosong dan hening? Tapi kosong bukanlah aku dan hening bukan jugalah aku, tetapi sebuah kodrat yang akan menjadi kodratku. Kalaulah kita tahu bagaimana mendirikan kosong dan bagaimana mendirikan hening, maka yang bisa melihat kosong dan hening itu adalah sebuah jiwa. Aku adalah suatu kata yang tidak terdengar dalam ucapan. Aku bukanlah sesuatu yang dikenal. Aku bukan juga sesuatu yang dituju. Tapi aku adalah jalan. Jalan menuju diriku sendiri. Ini yang dinamakan aku. Aku bukanlah suatu kata, tetapi terjadinya kecintaan bagi jiwa-jiwaku yang mencariku, jiwaku yang memberontak, jiwa-jiwaku yang diam, jiwa-jiwaku yang mencintai aku. Dalam perjalanan sebuah jiwa masuk ke dalam kosong, sebuah kosong hidup di dalam sebuah nyawa. Di dalam nyawa ada gerakan aku. Di dalam gerakan aku ada aku. Kenapa kita tidak mendengarkan nyawa kita berbunyi, napas kita berkata? Karena kita belum punya jiwa. Jiwa adalah kekuatan naluri tertinggi hati sanubari kita. Sebuah kecintaan tak terhingga. Maka mencapai diriku bukan untuk sesuatu ingin jadi Tuhan. Kenal denganku bukan artinya aku sesuatu yang mudah dikenal, tetapi jiwakulah yang tahu dengan siapa aku. Menjadi jiwaku dengan syarat pertemukanlah aku dengan zohirku. Siapa zohirku? Tidak ada nama dan bentuk dari zohirku, melainkan adalah sesuatu yang zohir. Inilah yang dikatakan persiapan wujud semata. Tidak ada zahirnya Allah, tidak ada wujudnya Muhammad, tetapi zahirku yang bernama raga dari jiwaku, jiwaku dan ragaku. Ini permintaan yang paling halus di balik yang halus. Dalam hal ini para jemaah sekalian, perlu kita pahami mengenal sejatinya diri apabila telah mendirikan kodrat hu, yaitu lebur kata menjadi diri. Itu bagaimana kita melebur kata hu menjadi sebuah kodrat yang tidak bersekutu dengan semua kodrat. Kosong bukan ajaran agama, kosong bukan ajaran iman, kosong bukan ajaran ilmu. Tetapi kosong itu bukanlah sesuatu yang tidak ada, tetapi sesuatu yang tidak bernama. Itu namanya kosong. Yang dikatakan hening, hening bukan tidak bersuara, hening bukan diam, tetapi tidak ada yang menyuarakan dan tidak ada yang mendiamkan. Ini yang menjadi persiapan kodrat untuk menuju batin abadi, dinamakan nafas, berupa batin abadi. Di mana dalam batin abadi ada aku, jiwa yang meronta, yang selalu berkata aku. Tetapi kenapa kita tidak dengar? Karena kita belum punya jiwa. Kenapa belum punya jiwa? Karena belum bertemu aku dengan zohirku. Inilah, aku bukan sesuatu yang ingin dikenal. Aku bukan sesuatu yang mudah mengenal. Tapi aku adalah sesuatu yang dialami. Aku adalah sesuatu yang dialami, bukan dikenal. Dan aku adalah wujud yang rahasia. Aku bukan yang terkunci. Aku bukan yang terbenam. Aku bukan yang terhina.
dan aku bukan yang tersembunyi, tapi aku ditutupi oleh kesombongan hatimu, dan aku tertutupi oleh jiwa ketuhananmu, dan aku terselimuti oleh rasa keumatanmu yang berlebihan. Untuk itu hanya ada satu kodrat yang mampu mencariku, yaitu hati nurani jiwa seseorang pencintaku, yaitu jiwa yang diam di dalam kodrat yang bergerak dan berbicara. Baik, kita coba bermuzakarah. Salu zakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah-amanah para imam dan ustazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya tidak terdengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Guru mursyid, guru kita bersama yang sama-sama kita muliakan, juga para khalifah grup maupun khalifah khotib yang sama-sama kami cintai. Baru saja kita telah mendengarkan sama-sama apa yang disampaikan dari tausiah dari mursyid kita, yaitu tentang masa aku di dalam masa tauhid yang diperjalankan dan diperjalankan. Untuk itu, di dalam masa aku kosong dan hening, tidak ada lagi yang diperjalankan maupun yang menjalankan. Dan untuk lebih jelasnya di sini ada khalifah khotib untuk menjelaskan apa yang telah dibawakan atau disampaikan oleh guru mursyid kita. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada khotib, imam khotib, yaitu Imam Pardi. Silakan waktu dan tempatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru juru tabligh yang memberikan waktu kepada saya. Saya ucapkan semoga guru mursyid dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari suatu apapun. Insyaallah. Jamaah grup 3 dan surau 3 dan grup surau 6 yang kami muliakan. Pertama-tama saya sampaikan kepada guru mursyid, apabila dalam kalam-kalam saya yang kurang tepat dan kurang berkenan, mohon diluruskan. Untuk keringkasan tausiah dari guru mursyid yang telah sama-sama kita dengarkan, bagaimana aku
Aku adalah sebuah kata yang tidak bisa dicari, yang tidak bisa didengar dan tidak bisa dirasakan, tetapi harus mengalami. Kata-kata aku juga dapat menelan semua kata, apapun yang ada di kata aku lebih mulia dari segala kata yang di atas kata. Maka dari itu, untuk mencari kata aku, haruslah kita tenggelam, lenyap, dan sirna. Sirna di sini bukannya tidak ada, tetapi bagaimana kita mengalami dan menjiwai sesuatu yang apabila telah ketemu suatu batin Allah batin Tuhan yang berdiri di katakan napas, itulah di situ adalah dapat kita bayangkan kalau ketemu batin napas dengan sebuah wujudnya, maka terjadilah jiwa di situ. Bagaimana hati kita menjiwai dan jiwa raga ini bersatu, maka tumbuhlah di situ kecintaan. Cinta berarti sudah tumbuh rasa cinta, maka tidak adalah yang dapat kita bayangkan. Demikian yang dapat saya ulaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khotib yang telah menyampaikan beberapa paparan yang disampaikan dari sama Buya. Dan untuk itu kepada jamaah sekalian, imam grup 3 maupun grup 6, apa yang disampaikan oleh Buya maupun oleh Imam Khotib, yang akan bertanya ataupun yang mungkin ada yang kurang jelas, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya, dan bagi yang tidak mengangkat tangan, tolong kontrol audionya masing-masing, dan tolong tampakkan wajah, jangan hanya kepala aja. Coba ditampakkan wajahnya supaya terlihat ini depan Buya ini, bukan depan saya. Dan insya Allah kepada tahap yang pertama, yaitu kepada saya serahkan kepada Khalifah Laudiazim, dipersilakan uang dalam tempatnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya beserta keluarga sehat selalu. Insyaallah. Aku adalah sesuatu yang tidak berbentuk apapun. Namun aku adalah sebuah nama sebagaimana yang telah ditausiakan oleh Buya. Berarti jika aku adalah sebuah nama, maka ada dua perkara yang pasti yang menjadi pemikiran. Yang pertama adalah sebuah kata aku dan yang memiliki aku itu. Mohon penjelasannya Buya tentang yang memiliki dan yang kata aku ini. Ya. Tidak mungkin ada kata aku kalau tidak ada yang berkata. Yang berkata dengan kata itu berbeda. Mendapati yang berkata aku dengan mendapati kata-kata aku, ini yang dikatakan aku bukan sebuah kata-kata. Berarti yang berkata adalah yang punya kata. Tapi kalau aku adalah sebuah kata,
berarti ditujukan kepada kata-kata. Nah, kalau kata-kata wujudnya adalah lebur ayat menjadi munajat atau dikauli, itu artinya adalah syarat dari kodrat yang bisa menemuiku, berkodrat hu atau aku. Apa kodrat hu? Adalah ha aras alif domah usir, berarti ada kosong dan hening. Bagaimana kita menciptakan kosong dan hening? Nah, nanti di situ di dalam kekosongan tidak ada, bukan kosong berarti tidak ada, di dalam hening bukan berarti hening itu diam. Kenapa? Karena ada di situ jiwaku, ya, yang mengetahui bagaimana kosong dan mana yang hening. Dan ini persiapan sesuatu jiwa yang akan kembali kepadaku menjadi jiwaku, yang akan kembali kepadaku menjadi jiwaku. Tapi kalau dia tidak kembali, dia hanya sesuatu kejiwaan, ya, dia hanya sesuatu sebuah kejiwaan saja, ya. Nah, tapi kalau dia kembali, dia menjadi jiwaku. Nah, bagaimana caranya dia? Maka dia itu aku akan mencari dia. Siapa dia? Nah, kita contohkan hu Allah. Hu adalah namaku juga. Allah adalah namaku. Itu sama-sama nama, tapi yang punya nama cuma satu. Aku juga yang punya nama. Jadi bagaimana kita mencari? Tidak di dalam Allah, tidak di kata aku, tetapi di antara Allah dan kata aku disebut dengan dia. Nah, maka dibacalah hu Allah itu dengan huwallah. Nah, huwallah. Nah, gitu. Jadi dengan kita menyebut huwallah, nah, insya Allah mudah-mudahan terbawalah yang punya nama, kan gitu. Nah, tetapi aku adalah sesuatu yang dialami, berarti kita harus memperjalankan. Bagaimana leburnya sebuah akal kepada hati, hati kepada jiwa, jiwa kepada batin, batin kepada sir, sehingga menemui yang sebenar-benar jiwa. Kan gitu? Jiwa yang sebenarnya adalah menjadi jiwaku, tapi kita adalah sebelum kembali dipanggil wahai jiwa-jiwaku yang tenang. Tapi kalau kita sudah kembali, wahai jiwa yang mencintaiku. Nah, inilah bedanya dari sebanyak itu jiwa-jiwa. Tapi tidak semua jiwa mencintaiku. Yang mencintaiku adalah jiwaku sendiri. Kapan jiwa itu terbentuk? Setelah aku bertemu dengan Zohir. Zohir siapa? Sesuatu yang zohir. Tidak boleh diberi nama dan tidak boleh diberi bentuk dan tidak boleh dibayangkan. Tapi mana yang kamu anggap zohir, itu adalah sebuah zohir, sesuatu yang zohir. Begitulah dalam pencarian sejatinya aku dengan kepada aku yang sejati. Bagaimana menjadi sejatinya aku untuk mendapatkan akulah yang sejati. Nah, tentu dengan tidak berbekal apapun, tapi menjadi wujud seutuhnya atau kodrat seutuhnya. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih atas penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Khalifah Laude yang telah memaparkan atau pertanyaannya. Jadi untuk menuju
mendapatkan akunya aku, tentunya harus dengan jiwa hening atau kosong untuk mencapai keakuan itu sendiri. Dan untuk insya Allah untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Khalifah Muhammad Soleh, dipersilakan Pak. Terima kasih Juru Talfid. Kesempatan dan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat bersama keluarga berbahagia sekali. Amin, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama sekali kami memanjatkan kesyukuran atas perjalanan kaji yang makin lanjut ke depan ini. Alhamdulillah. Tanpa rasa syukur, pastinya tidak mungkin akan hadir rasa cinta yang menjiwai. Aku berjiwa, tetapi bukanlah menjiwai. Pertemukanlah aku dengan zahirku, bernama ragaku. Kosong tidak bernama, hening tidak bersuara. Jiwa di dalam kodrat yang bergerak. Mohon diperhalusi Buya untuk kami lebih. Biar mungkin kami kurang jelas makna jiwa yang disampaikan Buya. Dan keterkaitannya dengan batin abadi yang dikatakan nafas itu. Untuk kita ni bisa mendapatkan tajalli kepada batin abadi itu, kodrat pertama pada kita lakukan adalah menghilangkan daripada semua wujud. Menghilangkan prasangka daripada sebuah wujud. Tak lagi kita sifat pada zahirnya Allah. Tak lagi kepada kita sifat pada wujudnya Muhammad. Tetapi kita bersifat kepada sesuatu yang zahir. Untuk mendapatkan suatu kodrat yang disebut daripada aku adalah dengan engkau melaksanakan kodrat tak terhingga itu dicapai pada sebuah kodrat tak terhingga. Aku adalah wujud yang tak terhingga, maka jadilah engkau sebuah kodrat yang tak terhingga sehingga engkau bisa masuk ke dalam nyawa engkau sendiri. Nyawa pada engkau disebut daripada nafas. Nafas itu adalah tajalli batin abadi. Keluar daripada nafas dia berteriak pada aku, masuk kepada nafas, daripada nafas masuk itu berteriak pada aku. Tapi mana pada hal yang tak terdengar pada diri kita, kerana kita tak belum punya jiwa. Kalau kita ni punya jiwa, maka gema daripada diri kita, gema yang disampaikan bergema aku adalah suatu kodrat yang merasuk kepada jiwa. Gema bukan kita dengar dengan telinga. Gema itu bukan kita lihat dengan mata. Gema tidak merasakan apa-apa. Tetapi gema daripada kata aku adalah suatu kodrat yang merasuk, yang datang kepada sebuah jiwa yang mencintai aku. Maka dengan kita mendirikan kodrat yang sir, halus, kosong. Yang kedua kita lihat daripada kodrat yang kecil, sirna, rahasia. Kalaulah hening di dalam yang kosong, berarti itu dibalik halus daripada yang halus. Nah, kalau halus daripada yang halus adalah kodrat yang bisa masuk ke dalam makom nafas. Di dalam makom nafas adalah suatu kodrat aku yang menggerakkan nafas. Manalah orang dikatakan kalau nafas daripada kita naik, bukanlah naik dan naik sendiri. Dia pergilah berkata pada alam. Kalau dia turun pada diri, dia berkata kepada dia, kepada aku. Jadi tajalli kata yang tak terdengar oleh telinga kita adalah tajalli yang disebut gema, yang bisa merasuk kepada jiwa kita. Jadi dengan kita hilangkan zahir daripada diri,
kita hilangkan segala zahir daripada sifat, tak ada lagi yang ada adalah sebuah kodrat kosong hening. Nah, inilah yang harus kita jadikan. Bagaimana kita ni enggak bisa tergantung lagi lah kepada apa hal, tak tergantung lagi kepada makrifat, kerana makrifat pada diriku hanya untuk menyingkirkan, untuk membinasakan yang menghalangi aku dengan jiwaku sendiri, bukan untuk menolong aku bisa temu dengan diriku. Belum ketemu dengan diri tak adalah, tapi bisa menyingkirkan apa hal yang menghalangi aku, jiwaku menemuiku. Itulah guna daripada makrifat. Jadi dengan kita nak faham macam tu, kita harus balik kepada kosong tadi. Ya, di dalam kosong ada hal yang hening. Yang hening artinya bukan tak terdengar, kosong bukan tak tampak, tetapi semua itu bukan ada berkata dan ada yang dikatakan, tetapi sebuah wujud yang tak memiliki apapun lagi. Jadi sifatnya adalah menjadi kodrat seutuhnya, macam itulah kira-kira. Kalau seutuhnya kan tak ada nama lah dia tu, ya. Kalau seutuhnya tak ada rupa lah lagi, macam tu. Seutuhnya adalah sesuatu yang sudah zahir lah ditengok. Macam tu hakikat daripada diri kita untuk kita bisa masuk lah. Itu di situ. Kenapa kita tengok kosong? Macam mana kita bisa tengok kosong tadi, hening? Itu yang menengok hening, yang bisa tengok kosong adalah jiwa yang menembus daripada itu. Jiwa kita lah yang bisa tembus kepada yang kosong. Jiwa kita lah yang bisa rasa ada yang hening. Nah, dan jiwa itulah yang akan memakai kodrat kosong, dan jiwa itulah yang akan berkodrat diam dan hening. Tapi siapa yang tak hening? Siapa yang berkata? Yang tak hening itu Allah, yang berkata itu Muhammad. Kalau aku adalah hening dan diam, itulah jiwa. Apa salahku? Aku tak ikut berkata, aku tak ikut bergerak. Itulah jiwa yang hening. Itulah jiwa Tuhan semata. Tapi yang bisa kita berkalam, bisa kita ini bergerak, bisa kita ini meminta, itu adalah sifat kodrat Tuhan dan kodrat Muhammad, bukanlah daripada diri kita ini sendiri. InsyaAllah faham? Alhamdulillah Buya, terima kasih Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni tak adalah masalah di dunia ini. Sebetulnya kita tak adalah masalah dan tak ada salah. Tapi kena kita ikut kepada yang berkata, ikut kepada yang berkehendak, akhirnya kita terbawalah pada kata, terbawalah kepada yang berkata-kata, terbawalah kepada yang kehendak. Akhirnya kita yang diam inilah yang menjadi teraniaya. Kita ini tak ada lagi yang bantu kita, sementara kita tak apalah salah kita. Kita tak punya nasib, kita punya. Kenapa kita harus mengalami macam ni? Ada musibah pada diri kita, ada hal-hal yang kita tak tahulah, tapi kita disalahkan karena kita tak ada berkata, kita tak pernah bergerak. Kita adalah sebuah kodrat yang diam. Kita adalah sebuah hayat yang diam. Inilah yang dikasut jiwa. Wahai jiwa-jiwaku yang diam. Tapi kita sebetulnya sudah terbawa kepada kata, sudah terbawa kepada gerak. Padahal yang bergerak dan berkata itu bukanlah kita. Inilah kerana membuat kita itu bermahabbah. Sering kita itu menangis, sering kita sedih dalam kata, kok macam ni lah, kok macam ni lah saya ni. Sebetulnya kita tak macam apa-apa. Kerana kita sudah terbawa kepada yang bergerak, kepada yang berkata, akhirnya kita lupalah kepada sejatinya diri kita.
Itu saja masalahnya. Paham, mudah-mudahan bisa paham lah ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Khalifah Muhammad Soleh atas pertanyaan. Dan insya Allah untuk pertanyaan selanjutnya silakan saja Nur Airi dipersilakan. Siapa Nur ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin minta penjelasan sedikit yang mengalami tadi. Aku bukan dikenali tapi aku ingin dialami. Maksudnya di sini mengalaminya 24 jam seutuhnya atau bagaimana setelah menjadi kodrat dia? Kasih Kita Buya. ni tak bisa mengenal maksud dia macam ni. Okey. Aku tak sebuah yang kita bisa dengar. Kata pada aku bukan sebuah tujuan, tapi suatu kata yang harus dialami. Arti daripada makna itu, kita harus mengadakan tajalli hakiki. Jumpa dia. Nah, apabila kita sudah jumpa dia, maka kitalah yang menjadi jiwa daripada dia. Tapi kalau kita tak tajalikan, tak bolehlah diakui itu kata daripada aku. Aku adalah sesuatu yang mengatakan aku, tetapi aku bukanlah yang berkata aku. Jadi makanya aku adalah kodrat. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ya. Tetapi kodrat itu hanya daripada kita gunakan untuk tajalli masuk ke dalam nyawa, menemui yang mengaku aku, yang menemui yang punya daripada nama aku. Nah, itu maksud daripada tajalli itu. Ya, itu yang dikatakan aku hanya bisa dialami. Nah, kalau saya tersalah, kita pernah kaji dulu kata tauhid, tafrid, tajrid, betul tak? Ya? Nah, Betul, ya. Nyata berhubungan, betul tak? Yang kedua itu nyata mengalami, nyata merasakan. Nah, sekarang ni sampailah kita pada masa tu. Sampailah kita masa tauhid, tafrid, tajrid tu. Inilah masa bukti daripada tajalli syahadat tu tadi. Jadi tak adalah sebuah pengakuan. Aku tidak sebuah pengakuan. Aku tidak sebuah bayangan. Umpama daripada kita bayang-bayangkan macam mana lah bentuk ni. Itu tak boleh lah. Aku bukan suatu bayangan. Dan aku bukan pula sebuah seumpama. Karena kita tak boleh cari pula seumpama ini. Seumpama inilah engkau. Tak boleh. Tapi aku sebuah yang dialami. Artinya engkau carilah aku, kita ketemulah. Kalau kita sudah jumpa, maka terjadilah yaitu yang disebut jiwa. Tapi kalau kita ni belum jumpa, takkan mungkin ada jiwa. Nah, kalau tumbuh jiwa, maka jiwa itulah dikatakan jiwaku. Itulah yang dinamakan aku pada tertulis, aku yang pada nyata. Tapi setelah engkau berjumpa dengan diriku, aku. Jadi kalau kita sudah jumpa dengan aku, berarti kita sudah jumpa dengan yang mengaku dan berkata aku. Itu makanya dinamakan dialami. Nah, kalau dialami itu dirasakan, diperjalankan nyata pada wujudnya, itu nama dia itu dialami. Baik, insyaAllah. Sikit lagi Buya. Maksudnya yang wujud dan hening tadi, yang kosong dan hening tadi setelah pertemuan ataukah wujud hening dulu baru bertemu? Ya. Setelah kita ubah rupa-rupa kita ni, ya, rupa-rupa daripada diri kita ni, setelah kita ubah rupa-rupa ni
ya, bertubuh kita pada kosong, berdiri punya diri kita daripada hening. Nah, bagulah jiwa kita bisa tengok diri kita yang halus tu, ya. Nah, yang menengok pada diri kita yang halus, kosong dan hening, itulah yang akan kita terjalikan kepada batin abadi yang dinamakan nafas. Di dalam nafas itulah ada aku yang berkata. Aku yang berkata, bukan kata itu ada di dalam, tapi aku yang berkata itulah ada di dalam. Faham? InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Buya banyak-banyak. Terima kasih. InsyaAllah. Jadi belajar Okey. lagi ni, macam mana awak ni gini, bersama menjalankan, menjiwai apa yang dia kata dalam nyawa kita. Karena nyawa itu adalah memberontak daripada jiwa itu untuk mengatakan aku. Tapi kita tak dengar-dengar juga. Kita tak dengar-dengar juga dia berkata, kenapa? Kita tak punya jiwa lah. Jiwa ke Tuhan itu. Kita belum jadi jiwaku. Jadi tak bisa kita dengar itu. Karena kata aku bukan untuk didengar. Dan kata aku bukan untuk dikata. Dan kata aku bukan untuk ditengok. Tapi untuk dialami. Kalau engkau tak datang, macam mana engkau tahu adanya aku? Subhanallah. Faham Terima ya? kasih Buya. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah saja ini yang telah mengajukan pertanyaan. Di mana pertanyaannya banyak. Rasanya ya sebetulnya ya untuk sejatinya si manusia itu ada dua. Sejatinya yaitu tidak merasa ada atau kosong. Yang kedua yang tidak bersuara tetapi dia ada. Dan luar biasa untuk selanjutnya yaitu pada Imam Mulyono di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari seluruh tablik memberikan waktu untuk bertanya. Mudah-mudahan Syekh Buya tetap diberi taufik umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah, Allahumma amin. Pertanyaan saya, tadi Buya mengatakan aku adalah suatu perjalanan. Dalam perjalanan itu apakah ada hubungannya dengan mahabbah kepada Allah dengan murni itu, Buya? Iya, betul sekali. Orang yang tidak memiliki keinginan mencari dirinya dan merindukan dirinya di dalam nyawanya sendiri, dan dia tidak akan menemui diri sejati dan sebenarnya dirinya, yaitu aku, maka dia belum menjadi jiwaku. Kalau dia belum menjadi jiwaku, dia tidak akan ada di mataku. Yang ada adalah sebuah kejiwaan. Kejiwaan itu bisa datang dan pergi, tapi jiwa tidak pergi dan tidak datang. Nah, itu. Jadi karena kita selama ini tidak pernah betul-betul mengosongkan diri dan menjadi diri yang hening, tetapi selalu bergejolak mengikuti ketuhanan dan keumatan, akhirnya kita tidak tahu sejati diri kita, apalagi diri yang sejati. Paham? Insya Allah, Buya. Satu lagi, Buya.
di kampung saya ini, di desa saya ini ada seorang yang dinamakan saking mahabbahnya kepada Allah, dengan itu menjalankan thariqah Naqsyabandi. Ya, saya sendiri juga ikut pada saat itu sebelum bertemu dengan Buya. Tapi dia sekarang itu menjadi seperti majnun atau dikatakan jadab. Kalau saya mengetahui, saya menamakan jadab. Apa orang tersebut itu sudah bisa dikatakan seorang wali atau masih tingkat makom yang lain, Bu? Ya, mungkin itu dalam pembahasan lain, ya, dalam pembahasan lain. Baik, ya jemaah, insya Allah dalam waktu dan kesempatan pembahasan lain. Baik, untuk itu saya kembali 10 menit lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.